Assalamualaikum, balik lagi ke YouTube channel aku, Resti Chan Official. Oke, sebelumnya di video aku sebelumnya aku udah sharing nih tentang pengalaman program bayi tabung aku yang aku jalanin di Merula IVF Menteng Jakarta. Nah, kemarin aku juga udah janji ke teman-teman semua bakalan kasih tahu tips aku sukses menjalani program bayi tabung tersebut. Sebelumnya ini aku juga kasih tahu ke teman-teman semua bahwa program yang aku jalani ini benar-benar pure berdasarkan pengalaman aku ya, apa yang aku lakuin, dan memang step-step yang aku jalanin itu tuh sesuai yang aku lakukan pada saat kemarin program. Di sini aku juga bukan yang expert, aku juga bukan yang ahlinya. Tapi kalau memang teman-teman mau ikutin sesuai saran aku, itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang teman-teman ngerasa kayaknya itu bukan di case di aku, itu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, ini dia 10 tips berhasil program IVF. Cekidot. Tips yang pertama itu ya pasti kita harus berolahraga. Jadi di sini olahraganya nih aku bagi dua ya. Sebelumnya olahraga sebelum kita akan menjalankan program IVF, dan olahraga setelah kita menjalankan program IVF. Nah, di sini aku mau jelasin dulu maksud sebelum melakukan program itu sebaiknya teman-teman olahraga yang agak sedikit berat ya, kayak misalnya kalian lari, itu jogging, terus kalian bersepeda, atau kalian olahraga kardio, olahraganya yoga, pilates. Itu kalau aku ya 2 bulan sebelum mempersiapkan program bayi tabung itu udah aku rutinin olahraganya. Mungkin seminggu 3 kali aku lakuin olahraganya, tapi itu rutin kita jalanin gitu, sehingga nanti tubuh kita metabolismenya itu udah bagus untuk mempersiapkan program yang akan kita jalani, yaitu program bayi tabung. Terus program setelah atau saat kita menjalankan bayi tabung, maksudnya di sini dari proses awal kita konsultasi pertama dengan dokter sampai dengan ET. Jadi untuk olahraga di masa ini, kalau aku olahraganya cukup dengan berjalan kaki selama 45 menit. Jadi kita tuh nggak boleh terlalu olahraga yang terlalu berat gitu loh. Jadi cuman cukup olahraga yang santai, berjalan kaki, tapi sebanyak 45 menit. Ini juga aku lakuin setiap hari, setiap sore atau setiap pagi hari, yang mana sempat kalian lakuin. Jadi di sini kita cuman olahraganya tuh nyantai gitu, nggak terlalu yang berat-berat banget kayak pembentukan otot atau segala macam itu. Jangan dulu, karena kita akan menjalankan program bayi tabung. Tips yang kedua itu kalian harus makan makanan yang bernutrisi dan bergizi yang baik. Maksudnya di sini pada saat kalian menjalankan program itu kalian benar-benar harus fokus makan yang tinggi protein, terus yang perbanyak makan sayur dan juga perbanyak makan buah. Kalau aku pada saat kemarin itu aku pilih makanan yang tinggi proteinnya itu seperti ikan gabus tuh ya, itu proteinnya tinggi. Terus daging merah itu yang masak ya. Terus daging ayam, pokoknya yang teman-teman bisa cari sendiri ya, makanan yang berprotein tinggi. Terus memang sebelumnya pada saat aku menjalankan program, aku dari awal hari kedua itu sampai proses 2 minggu menunggu hasil,
itu makanan yang aku makan itu memang aku pilih catering sehat dari Morula, karena kan pada saat program itu kan nanti kita tuh kepikiran tuh ya, hari ini mau makan apa ya, hari besok mau makan apa ya gitu. Jadi aku nggak mau pusing-pusing, lebih baik aku catering aja. Jadi memang udah bener-bener nutrisi dan gizinya itu udah disiapin sama tim gizi dari Morula. Nah, karena porsi uh, sayur dan buahnya sedikit, jadi aku tambahin tuh. Jadi kan cateringnya itu kan dapetnya di catering untuk makan siang dan makan malam. Nah, aku ngerasa sayurnya itu cuma porsinya dapetnya sedikit, jadi aku tambahin lagi tuh sayurnya macam-macam yang asam folatnya tinggi ya teman-teman, kayak bayam, terus brokoli, buncis, terus sayur kailan, sayur yang hijau-hijau, pokoknya yang teman-teman ngerasa ini tuh sayur yang bagus gitu. Tapi aku paling sering sih makan sayur yang itu yang aku sebutin tadi. Terus kalau untuk buah, aku memang rutin pagi, siang, sama sore atau malam. Jadi kalau buahnya setiap pagi itu aku pasti konsumsi jus 3 Diva. Kalau di sini teman-teman yang belum tahu jus 3 Diva itu apa aja sih? Jus 3 Diva itu campuran dari tomat, wortel, dan juga buah apel. Jadi setiap pagi itu aku pasti rutin minum jus 3 Diva. Terus kalau untuk siang dan juga malam di catering itu juga dapet sih sebenarnya buah, cuman aku ngerasa porsinya terlalu kecil, terlalu sedikit gitu. Jadi aku tambahin lagi tuh buahnya. Buah yang paling sering aku konsumsi pada saat program itu buah naga, buah pir, buah kiwi, buah jeruk, buah pisang. Pokoknya buah-buah yang antioksidannya tinggi dan vitamin C-nya tuh yang banyak gitu. Jadi aku selang-selingin aja gitu. Nah, kalau untuk suami, memang suami kan diperlukan gizinya itu pada saat dari awal program sampai proses OPU ya, karena pada saat proses OPU kan suami mengeluarkan sperma. Jadi benar-benar aku perhatiin untuk kualitas spermanya. Jadi setiap pagi aku memang suruh suami konsumsi jus semangka dan juga tomat, karena itu bagus buat spermanya. Jadi selain kita yang makan juga, si suami juga makan makanan yang bernutrisi dan bergizi baik. Tips yang ketiga, ada beberapa makanan yang harus kalian hindari selama kalian mengikuti program, yaitu makanan junk food atau yang siap saji. Itu no big no buat kalian yang akan menjalani program. Terus makanan yang instan kayak mie instan atau bubur instan, pokoknya yang instan itu kita benar-benar stop, jangan dulu makan. Terus makanan goreng-gorengan yang berminyak, terus makan yang bertepung, terus minumannya tuh minuman yang bersoda, terus minuman yang seperti berpengawet dan berpemanis buatan, terus minuman-minuman yang gulanya tinggi kayak boba gitu ya. Kita kan paling sering tuh, paling suka tuh minum-minum yang seperti itu. Sebaiknya dihindari dulu pada saat kita mau melakukan program. Terus juga yang paling penting minuman yang berkafein tinggi kayak teh, kopi itu bener-bener nggak usah diminum pada saat kalian menjalani program. Terus satu lagi, ada makanan yang harus kalian hindari dari awal kalian program, dari konsultasi pertama sampai dengan OPU. Pada saat OPU, jadi si istri ini nggak boleh makan kedelai dan turunannya kayak tahu, tempe, kacang kedelai, itu nggak boleh dulu, karena nggak tahu ya, di case aku itu aku nggak benar-benar nggak makan yang kedelai, tapi nggak tahu ya di case kalian, coba kalian tanya dokter aja apakah kalian boleh gitu juga konsumsi kedelai. Kalau di aku itu nggak boleh sama sekali. Jadi sebaiknya dihindari atau jangan dulu deh kita makan kedelai dan turunannya.
Tips yang keempat, itu kalian harus berjemur di pagi hari. Jadi memang jemur pagi itu bagus buat kita ya, buat vitamin D dalam tubuh kita. Aku biasanya jemurnya itu di jam 9 sampai jam 10. Pokoknya jangan lewat dari jam 10 pagi karena itu udah nggak bagus ya sinar mataharinya. Eh, Tips yang kelima, pada saat kita menjalani program, itu kan kita pasti dikasih obat-obatan dan suntik-suntikan. Nah, lakukan sesuai petunjuk dari dokter. Misalnya nih, kita harus minum obat di jam pagi, siang, ada yang jam-jamnya gitu, atau per 12 jam atau berapa jam, itu benar-benar kalian patuhi. Jadi, kalian harus ikuti sesuai petunjuk dokter penggunaan dari obat dan jarum suntikannya. Tips yang keenam, kalau aku ya, itu dari awal program, sebelum awal program pun aku juga sudah lakuin sih. Aku selalu minum air rebusan buah zuriat. Jadi buah zuriatnya itu sebanyak 2 biji yang udah dibelah dua. Itu dari 4 gelas kita rebus hingga dia menyusut menjadi 2 gelas. Itu diminum suami istri. Aku dan juga suami itu minum setiap pagi. Tips yang ketujuh, kalau aku kemarin rutin konsumsi susu Good Way. Susu Good Way itu susu yang aku beli di Morula. Kemarin sih karena dapat dari paket bayi tabung yang aku ikutin kemarin, namanya paketnya Year End. Di dalam paket YRN itu aku dapat Morula suplemen dan Morula food. Salah satunya si susu Good Way ini, karena si susu Good Way ini bagus juga kata dokter. Dia juga nggak ada kandungan gulanya. Nggak tahu ya pengaruh apa nggak di aku, tapi aku konsumsi Good Way itu suami istri 2 kali sehari, itu pagi dan malam sebelum tidur. Jadi kita berdua suami istri itu minum susu. Tips yang ke-8 itu kalian harus konsumsi 6 butir putih telur ayam kampung. Jadi setiap hari kalian harus konsumsi rebusan telur ayam kampung putihnya aja. Jadi kalau misalnya kalian nggak kuat langsung 6 butir gitu langsung kalian makan, kalian bisa tuh bagi tuh 3 butir di pagi hari, 3 butir di siang hari gitu, atau 3 butir di pagi hari atau 3 butir di malam hari. Itu senyamannya kalian makannya gimana, tapi emang ini harus dimakan, dikonsumsi ya. Putih telurnya itu bagus banget buat kita menjalani. Tips selanjutnya itu aku konsumsi saripati ikan gabus, karena kan ikan gabus kita tahu itu proteinnya tinggi. Karena di Jakarta itu jarang banget ada ikan gabus, jadi aku beli saripatinya aja. Teman-teman bisa belinya di Bunda Tari ya, nanti aku kasih deh IG-nya, nanti kalian bisa order ke sana. Ini bukan endorse, tapi memang ini benar-benar makanan yang aku konsumsi pada saat aku program. Tips ke-10, kalian harus wajib, kalau aku ya kemarin itu akupuntur. Kenapa harus akupuntur? Karena akupuntur ini bagus banget buat ngelancarin aliran darah, terutama aliran darah di bagian intim kita itu. Apalagi kita mau program itu kan otomatis kita tuh mau hasil kualitas sel telur dan rahimnya itu bagus. Nah, salah satu caranya dengan akupuntur. Akupuntur ini dilakukan suami dan istri. Cuman kemarin suami akupunturnya dari awal program sampai dengan proses OPU aja, karena kan sebatas itu dia ngeluarin spermanya. Nah, kalau kita istri itu dari awal program sampai proses ET itu kalian harus atau wajib akupuntur. Kalau aku kemarin dapetnya 2 kali seminggu akupunturnya, itu rutin tuh sampai dengan proses ET atau embrio transfer. Tips aku yang terakhir nih yaitu
kalian perbanyak doa, perbanyak ibadah, perbanyak zikir. Pokoknya kita pasrah, kita serahkan semua hasil sama Allah. Jadi memang benar-benar kita tuh ngejalanin proses bayi tabungnya itu benar-benar pasrah gitu. Bukan pasrah artinya kita jadi nggak semangat ya, tapi kitanya semangat, cuman proses untuk hasilnya itu kita serahin semua kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi kalian bener-bener tuh setiap harinya tuh kalian bisa dengerin murotal Al-Quran, kalian bisa zikir, kalian bisa sholawat, terus kalian sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, pokoknya sholat sunat selain sholat yang wajib ya, 5 waktu itu yang kalian jalani. Dan sholat wajibnya itu harus kalian lakuin tepat waktu. Jadi kalau sudah azan itu kalian harus langsung beribadah, langsung sholat gitu. Pokoknya intinya dari serangkaian program yang kita jalanin ini, kita harus enjoy lakuin program tersebut. Kita nikmati setiap prosesnya, setiap suntikannya, setiap obat yang kita minum itu kita nikmati, kita enjoy, kita bawa santai, kita bawa seneng, kita selalu berpikiran positif. Ini pasti berhasil. Pokoknya kita tuh happy aja, jangan dibawa rungsing, jangan dibawa kepikiran, jangan dibawa sedih gitu ya. Pokoknya kita harus happy ngejalanin program. Oke, sekian tips promil aku, versi aku. Ini versi aku ya, versi aku. Semoga teman-teman yang mau ikutin tips aku itu nular juga ke kalian juga positif hamil, kalian juga dipermudah jalannya untuk program bayi tabung, dan Allah mendengarkan semua doa-doa dan hajat-hajat kita. Pokoknya di sini kita cuman bisa pasrah, kita cuman bisa bertawakal, ikhtiar, tapi untuk hasilnya tetap kita pasrahin sama Allah. Buat teman-teman yang sekarang atau saat ini atau nantinya punya niatan untuk program bayi tabung, lagi-lagi aku doain buat teman-teman semua supaya apa yang kalian jalanin itu berhasil. Kita semua di sini doa-doanya diijabah oleh Allah dan positif _2 semua ya teman-teman. Oke, sekian video kali ini, sampai jumpa. Assalamualaikum.